Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan telingamu, dan seterusnya. Seluruh anggota badan kita ini adalah anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Dan jangan sampai justru itu menjadi sandungan. Jangan sampai kita salah pakai. Kita dengar tadi di dalam bacaan yang pertama, Allah yang mencurahkan roh kenabian kepada 70 orang tua-tua Israel. Lalu dari 70 orang itu, ada 2 yang roh kenabiannya itu bertahan cukup lama. Itulah atas nama Eldad dan Medad. Melihat 2 orang ini punya roh kenabian, lalu ada yang kebakaran jenggot. Itulah salah seorang murid dari Musa, namanya Yosua bin Nun. Dia protes kepada Musa, kenapa itu 2 orang itu memiliki roh kenabian? Tapi Musa dengan bijaksana, kalau engkau adalah muridku, engkau harus percaya akan kebesaran Tuhan. Jangankan 2 orang itu, kalau perlu kata Musa, seluruh orang Israel ini dipenuhi dengan roh kenabian, roh Allah sendiri, itu pasti bagus. Jadi kita lihat di situ bagaimana Musa sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang guru besar, itu mengoreksi pandangan keliru dari muridnya. Pandangan yang picik dan dangkal, yang seolah-olah mau mengatakan Allah itu pilih-pilih orang. Ya. Roh Allah, roh kenabian itu hanya ada pada bosku, Musa. Dan Musa mengoreksi itu. Hal yang serupa juga terjadi di dalam bacaan Injil kalau kita dengar tadi. Yohanes yang adalah murid yang paling dikasihi Yesus, dia protes, mengadu kepada Yesus. Guru, ada orang yang bukan kelompok kita, dia mengadakan mujizat demi namamu. Lalu kami cegah dia, mungkin juga marah dia, mengancam dia, kira-kira begitu. Dia pikir dia dipuji oleh Yesus, ternyata Yesus justru mengoreksi dia. Tidak, barang siapa yang tidak melawan kita, dia berpihak kita. Jangan kamu cegah orang yang berkarya bisa membuat mujizat demi kuasa dan atas namaku. Saudara-saudari, masih banyak cerita kitab suci yang sebetulnya bisa menggambarkan, meyakinkan kita semua betapa Allah itu luar biasa. Allah itu maha besar. Justru karena Allah itu maha besar, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha mungkin, Allah juga bebas untuk berkarya dalam diri siapapun, kelompok manapun, dengan cara apapun. Untuk menularkan roh keilahiannya guna membawa kebaikan bagi hidup manusia. Itu pesan pertama. Pesan yang kedua yang juga bisa kita timba dari bacaan Injil itu adalah bahwa kita diajak untuk hati-hati dengan bahaya kesesatan dan penyesatan. Ini paling nampak di dalam bacaan Injil tadi. Yesus bahkan mengatakan hati-hati. Lebih baik kamu masuk ke dalam kehidupan yang abadi, masuk ke surga hanya dengan 1 mata, daripada dengan 2 mata kamu dicampakkan masuk ke dalam neraka. Jadi kalau matamu menyesatkan engkau, cungkillah. Kalau tanganmu juga menyesatkan engkau, penggallah tanganmu. Karena lebih baik
engkau masuk surga dengan satu tangan daripada dengan kedua tangan seluruh tubuhmu dihempaskan ke dalam neraka. Saudara dan saudari, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan telingamu, hati-hati gunakan mulutmu. Kira-kira begitu, ada lagu sekolah minggu. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan telingamu, dan seterusnya. Seluruh anggota badan kita ini adalah karunia, adalah pemberian anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Dan jangan sampai justru itu menjadi sandungan. Jangan sampai kita salah pakai, sehingga kita entah menjadi pelaku kesesatan atau menjadi korban penyesatan.